Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siang hari ini pada episode ketiga saya kedatangan tamu yang luar biasa. Langsung saja mungkin langsung to the point. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah teman saya sendiri, Tara, Pak Ardi Sanduan. Silakan Pak Ardi, mungkin sapa dulu pemirsa. Indonesia aja ya. Boleh Indonesia dulu. Halo guys, nama saya Ardi Sanduan. Saya teman rekan kerjanya Pak Yuda. Kita kerja satu sekolah ya di Negeri 70 dan ya mungkin itu aja sih. Nah, tapi saya mau tahu dulu nih rekam jejaknya Pak Ardi mulai dari sekolahnya dulu dari SD di mana, SMP, SMA sampai S1-nya dulu. Oke, kalau SD saya itu dari SD Negeri Masarete, Kecamatan Teluk Kayili ya. Kalau dulu itu kita Kecamatan Wayapo di Kabupaten Belu juga. Setelah itu SMP-nya saya di SMP Negeri 1 Atap. Di mana itu? Di Kayili. Kayili juga. Tetanggaan sama dengan saya. Oke. Setelah itu SMA saya pindah ke kota. Saya ambil di SMA Negeri 2 Nambe yang sudah sekarang tuh namanya SMA Negeri 2 Guru. Iya. Dan setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri di terbaik Maluku. Di Maluku ya khususnya, Universitas Patimura. Jurusan Patimura. Pendidikan Fisika. Dan sampai sekarang mengajar di SMK Negeri 7 Guru. Baik itu. Tapi tahu nggak kira-kira Pak Ardi kenapa saya undang di podcast saya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Wah, jadi begini pemirsa, yang Pak Ardi ini cukup luar biasa. Dari intro tadi, opening tadi sudah ngeri sekali kan. Tadi sudah lihat juga pemirsa openingnya kayak gitu. Itu by the way sebelum kita masuk ke intinya saya mau tanya dulu. Itu tadi opening video tadi itu kalau nggak salah di Bromo ya? Atau di mana? Oh iya, itu di Bromo. Penutup tahun sama pembukaan tahun. Waduh. Kita dapatnya dua. Ada di akhir pengunjung tahun sama pembukaan awal tahun. Itu sama teman-teman dari mana saja itu kira-kira? Nah, kita di sana tuh yang kalau di teman-teman sempat lihat itu di video itu ada sekitar 5 orang. Nah, 5 orang itu ada yang dari Sulawesi, ada dari Batam, ada dari Kediri, ada dari Solo, dan 2-nya itu sisa dari Maluku. Dari Maluku. Adik saya. Kira-kira ini pemirsa juga penasaran dalam rangka apa gitu kan Pak Ardi kok Maluku tiba-tiba sampai ke Bromo. Nah, pemirsa kita akan kupas bersama di episode ketiga ini. Dan saya mau sampaikan dulu motivasi apa keinginan saya undang Pak Ardi ke sini itu sebenarnya untuk Pak Ardi ini masih muda, terus mau mengembangkan karir, artinya mengembangkan diri. Itu yang membuat pemirsa akan termotivasi begitu. Jadi setidaknya di podcast ini ada yang bisa diambil dari hikmah dari podcast ini buat pemirsa di rumah. Nah, langsung to the point. Kemarin saya dengar Pak Ardi ke Pare ya, Pare. Iya. Pare. Dalam rangka apa itu? Kemarin ke Pare itu dalam rangka ambil kursus. Kalau sekilas kalau teman-teman di sini yang nonton pasti udah tahu lah kalau Pare itu kan identik sama kampung Inggris gitu kan. Saya ke sana untuk ambil bahasa Inggris di sana 1 bulan, paket insentif 1 bulan. Paket insentif 1 bulan. Kampung Inggris. Jadi udah terkenal kalau teman-teman lihat di YouTube itu Kampung Inggris itu tempatnya. Mungkin bisa diceritakan tempatnya bagaimana? Saya juga belum pernah ke sana gitu. Kadang bukan kadang sih, tapi sebelum saya berangkat ke sana tuh pikiran saya tuh memikirkan bahwa sesuatu yang wow gitu. Dan memang yang saya dapatkan juga wow. Cuman ada kala yang saya pikir bahwa realita tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya dapatkan. Karena yang saya dapatkan yang pengetahuan saya pikir bahwa yang namanya kampung Inggris orang di sana tuh Inggris semua, ternyata tidak gitu. Ternyata isinya banyakkan orang Indonesia daripada orang Inggris. Orang Indonesia, orang pribumi juga. Cuman yang mungkin ya dinamakan kampung Inggris itu bukan orang yang pintar bahasa Inggris, pribumi pintar bahasa Inggris bukan. Tapi di sana tuh banyak lembaga tempat kursus yang menyelenggarakan like that. Ya. Makanya disebutlah kampung Inggris. Gitu. Yes, I see. Luar biasa nih. Saya pengen ngetes nih hasil Pak Ardi belajar 1 bulan di sana. Kira-kira seperti apa? Kira-kira mungkin bisa introduce yourself in English mungkin ya. Pakai bahasa Inggris coba memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Oke. Hello everyone. Good evening. I would like to introduce myself. And my complete name is Ardi Sanduan.
I'm 25 years old. I'm from in Masarete. I live in Namlea and I'm a teacher in Senior Vocational High School 7 Guru. Wow, it's great, nice. Wih. Jadi nanti disclaimer ya teman-teman, mungkin ya kita sama-sama belajar. Saya masih belajar, Pak Ardi masih belajar. Mungkin teman-teman yang di luar sana sudah fasih jadi native speaker juga. Ada kata-kata kami yang mungkin salah, jadi disclaimer by Yuda Agista ya. Jadi mungkin ada yang sedikit keliru pengucapan. Kan kita kadang nggak tahu S-nya, kurang S-nya. Ya. Itu kadang itu berpengaruh pada maknanya juga. Oke. Jadi selama 1 bulan itu dididik di sana ya. Di Itu Gembleng. sistemnya bagaimana cara mendidik mereka itu? Nah, sampai ke sana baru, karena di sana juga lembaga, tapi menurut saya 360 derajat kurikulum di sana sama kurikulum yang saya pernah ikut sebelumnya. Karena sebelum saya ke sana, sebelum saya ke Pare itu saya pernah ikut di salah satu tempat kursus di sini di Namlea juga. Cuman yang membuat saya lihat itu sekilas beda, perbedaan di kurikulum sistem mengajarnya di sana. Karena kalau di sini tuh contoh, kita yang general, yang umum itu masuk ke grammar. Yang mana kalau grammar, ya grammar itu penting gitu loh. Grammar itu sangat penting, tata bahasa itu sangat penting. Cuman kalau ditanya ke seluruh orang yang mau ikut kursus bahasa Inggris, yang mereka ingin duluan itu speaking dulu. Yes. Nah, nanti dari belakang baru grammar. Cuman kalau yang saya dapatkan selama kursus di Namlea itu, ya di grammar dulu, diberikan grammar. Akhirnya lah kita udah diberikan yang susah dulu gitu loh. Susah, akhirnya yang mau berkembang malah jadi bosan. Nah, itu yang jadi PR terbesar. Kalau di sana tuh beda. Sistemnya ya mereka pilah. Kelas speaking sendiri, kelas grammar sendiri, pronunciation juga sendiri, kemudian kelas vocab juga sendiri. Akhirnya kita tahu bahwa hari ini tuh kita jadwal apa saja. Jadi kalau untuk di kayak speaking ya dia nggak, di sana itu nggak peduli kamu mau tulis, nggak ada. Langsung dikasih judul, ya udah kamu praktek aja, mau cari lewat kamus, translate lewat Google dan lain sebagainya, itu fine. Mereka tidak bermasalah. Berarti metodenya beda ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian dari 1 bulan itu apa yang sudah Pak Ardi rasakan, dapatkan dari sana? Kira-kira ada perubahan nggak dalam mungkin dalam cara ngomongnya udah mulai lancar? Saya kelihatan memang sudah lancar sih. Kalau menurut saya pribadi, Pak Ardi mulai dari awal sampai akhir, sampai sekarang itu beda sekali, perubahannya cukup luar biasa dari kepedean ngomongnya itu. Jadi apakah di sana juga dilatih untuk berbicara dengan native speaker atau ngomong dengan orang bule langsung atau gimana tuh? Kalau di sana tuh nggak ngomong sama bule. Ada paketnya itu namanya paket master. Kalau paket master tuh ujian wajib sama bule. Tapi kalau kita yang intensif 1 bulan tuh enggak. Cuman kenapa saya merasa juga sedikit pede menggunakan bahasa Inggris sekalipun grammar saya berantakan menurut saya. Yang di sana tuh yang ditekankan tuh bukan seberapa baiknya kamu, grammarnya kamu bukan, tapi mental speaking kamu yang dibangun. Oke. Karena kadang orang yang cuma belajar tulisan ketika disuruh speak itu nggak bisa, karena yang belum terbangun adalah mentalnya. Betul Itu sekali. yang paling penting. Itu yang saya rasakan dulu, pemirsa. Iya, makanya orang kalau nggak bisa bicara itu bukan dia nggak tahu. Kadang ya kita bicara tuh dia tahu artinya kita apa, cuman mentalnya dia belum terbangun. Akhirnya aduh jangan sampai saya cerita salah. Tapi kalau di sana tuh enggak. Mau kamu benar atau tidak, mereka cuma tekankan satu. Ya kita di sini sama-sama belajar. Tutor di saya selaku tutor juga belum tentu baik. Jadi kita bukan saya guru, kalian murid bukan. Tapi kita lebih ke sharing. Ya. Lebih ke sharing. Akhirnya suasana pembelajaran di sana itu tidak blok bahwa saya siswa kamu guru, bukan. Nah itu yang saya pelajari di sana metodenya, metode belajar. Jadi lebih hidup, ada interaksi gitu kan ya. Jadi feedback, lebih ke feedback. Kalau di kelas speaking, kalau di kelas grammar ya mereka share ya kita itu nanti dengan sendirinya. Kalau kita sudah mental speaking kita udah bagus, kemudian kita istilahnya kita sudah bisa sedikit speaking, nah nanti ketika pembelajaran grammar kita sendiri yang koreksi diri kita sendiri tanpa tutor. Karena kita ternyata saya bicara tadi itu salah loh di bagian sini. Nah itu akhirnya di sanalah metode kayak begitu saya beda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, luar biasa memang. Jadi ya saya juga belum pernah ke sana, namun saya sering melihat di YouTube itu nggak sampai 1 bulan, bahkan ada yang anak kecil itu pandai sekali bahasa Inggris. Jadi tidak ada batasan usia ya kalau belajar di sana. Mau usia berapapun ya? Berapapun. Boleh nanti ya. Kamu pikir bahwa bahasa Inggris ya sangat penting ya, silakan ke sana. Kadang saya itu pengalaman saya pribadi.
ada seseorang yang usianya tuh terlampau jauh. Kira-kira itu kalau bisa dipanggil bapak lah. Ini sudah punya cucu. Nah, saya pikir itu tutor di sana. Ternyata dia belajar bareng siswa, bareng personal yang di sana. Jadi saya tanyalah ke tutornya, Miss, tadi itu siswa? Iya, siswa lagi sementara mau ambil profesor. Jadi dia betul-betul memang pengen bahasa Inggris, ya dia harus mau tidak mau ya harus datang. Yes. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, jangan berhenti belajar itu sampai di liang lahat, betul ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, ya boleh dijawab sih, boleh enggak sih, kalau rentan biayanya kira-kira berapa kalau untuk kita yang mau belajar upgrade skill bahasa Inggris di Pare itu, mungkin ada kelas, ada harga kan gitu ya? Mungkin kalau mau dijawab monggo silakan, kalau enggak ya enggak masalah. Ini pasti dinantikan sih yang ini. Nah, saya sepakat dengan pernyataannya Pak Yud tadi bahwa ada kelas, ada harga. Cuman di sana tuh di rata-rata kursus di sana mungkin karena lembaga saling berdekatan, jadi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Gitu. Nah, kalau di saya itu tidak nyampe 2 juta, 1.500.000 pun udah nyampe. Iya, jadi 1.475.000 satu bulan. Nah itu kita udah pakai camp tuh. Langsung udah gratis kayak tempat. Iya, langsung di campnya. Dan di asrama itu kita punya 2 kelas pagi setelah subuh sama kelas setelah maghrib. Dan itu free. Nah itu yang melatih kita, kenapa kita bisa bahasa Inggris, karena di camp itu kan namanya vocab, kelas vocab. Jadi pagi itu kan wajib untuk setiap paginya itu kamu harus setor 50 vocab. Setiap pagi selama 1 bulan itu. Jadi makanya 1,1475 itu menurut saya sangat murah sih kalau dapat itu. Kalau kita hitung itu ya belum lagi. Ya, belum fasilitas dan lain sebagainya. Namun selama di sana nih, berarti makan sendiri ya? Pastinya makan sendiri. Kira-kira di kampung situ memang ada yang nyediain makanan, harus keluar kompleks itu dulu baru bisa makan atau bagaimana? Kasih gambaran mungkin ke pemirsa biar tahu tempatnya itu kayak gimana. Teman-teman yang mau ke sana jangan khawatir, karena setiap sudut itu pasti ada tempat makan. Oh gitu ya? Iya. Nah, kalau orang dari timur yang ke sana itu pasti yang kesan pertama tuh kayak kaget melotot gitu dengan harga di sana, karena tidak nyangka harga yang seporsi yang menurut kita orang Maluku yang di sini 20-an lebih, di sana cuma 6.000 ayam geprek. 6.000 ya. Kalau dia memang murah. Kenapa murah? Bahan bakunya murah di sana. Iya, makanya saya awalnya ini kita nggak bisa mati sih sebenarnya karena murah-murah sekali, dan itu ya kalau orang yang perhitungannya mantap ya dia bisa ambil lebih dari 1 bulan karena relatif murah sih. Jadi yang mau ambil paket kelas di sana ya kayaknya masih terjangkau lah untuk kita yang masih muda, apalagi kembangkan bakat, kembangkan skill, kembangkan diri supaya ini bahasa Inggris itu penting loh untuk nanti di dunia kerja itu juga penting. Ketika kita mau melamar kerja mungkin di suatu perusahaan diwajibkan TOEFL bahasa Inggris sekian gitu kan, itu penting sekali teman-teman. Jadi jangan remehkan bahasa Inggris itu ke depan. IT dan bahasa Inggris itu penting sekali. Oke, nih mungkin di akhir, tapi sebenarnya pengen ngobrol banyak, cuma ya kita harus dibatasi waktu, sudah zuhur teman-teman. Ada pesan-pesan nggak kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman di rumah yang ingin meningkatkan kualitas bahasa Inggrisnya jika ada keterbatasan biaya? Mungkin Pak Ardi di Namlea ada mungkin solusi yang dekat-dekat mungkin, atau bagaimana kira-kira, silakan. Digital, sekarang eranya digital. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya budget lebih atau dari keluarga yang sama seperti saya yang keluarga sederhana, ya jangan pernah menguburkan mimpi teman-teman kalau teman-teman punya mimpi. Contohnya kalau teman-teman tidak bisa ke Pare, di YouTube itu banyak sekali proses pembelajaran yang ada kayak yang sama kayak di Pare. Cuman tinggal bagaimana teman-teman kelola mindsetnya saja, karena yang paling penting itu adalah mindsetnya. Kalau mindsetnya sudah bagus, kemudian bangun motivasi, ya sudah ubah habit, kebiasaan gitu. Contoh kayak saya nggak bisa bahasa Inggris susah dan lain sebagainya. Teman-teman perlu ingat bahwa bahasa Inggris adalah alat komunikasi, media komunikasi, yang mana itu bukan seperti matematika, fisika yang perlu menghitung. Ya kalian cuma pelajari sedikit dan aplikasikan. Kalau untuk teman-teman di Namlea, yaitu bedanya kita sama di sana itu mindset anak di sini yang belum berperang sudah mundur duluan istilahnya begitu. Mindset motivasi sama kurangnya kesadaran.
teman-teman ayo genjot semangat teman-teman yang masih muda, apalagi untuk anak-anak yang mungkin anak SMK 7 yang nonton podcast ini, aku ingin bilang bahwa ayo kalian itu lulusan IT. Nah, IT berhubungan dengan bahasa Inggris ke depannya. Dan kalian tidak punya pilihan lain, karena kalian tidak bisa ganti bahasa dalam program itu, karena sudah ditetapkan. Jadi yang tugas kalian adalah bagaimana kalian mempelajari bahasa Inggris, dan tidak ada kata terlambat untuk orang yang mau belajar. Kapanpun, dimanapun kamu belajar, sekalipun kamu santai bahkan kalau maaf nih ya, kalau ke toilet pun kalau kamu mau pakai HP buat nonton informasi ya dapat. Jadi tidak ada batasan. Sekarang itu tidak ada batasan, tinggal berpulang ke kalian mau tidak, kalau mau ayo. Yes. Jadi sedikit promo ya, kita punya tempat kursus. Teman-teman yang mau join boleh Ini join. yang saya mau tunggu-tunggu dari tadi, nggak muncul-muncul nih. Iya, jadi udah dipancing-pancing kalau dari teman-teman mau join ya boleh, karena kita punya teman-teman yang mau kursus kayak loh kan di sini juga banyak tempat kursus, tapi kita punya proses pembelajaran yang beda. Kita mengadopsi proses pembelajaran dari Pare, yang mana ya kita pilih speaking class hari lain, grammar hari lain, dan pronunciation juga hari lain. Jadi kita nggak sepaket gitu, enggak. Jadi Senin kita fokus ke pocket, Selasa kita di speaking, Rabu kita di grammar, Kamis kita di pronoun, Jumat kita ujian. Jadi setiap minggu itu kayak gitu. Proses ini daftarnya gimana nih? Ada nomor HP yang bisa di Ya, jadi ada nomor HP, admin ada 2, ada saya sama rekan saya. nanti saya tulis. Kalau teman-teman mau langsung juga bisa ketemu saya di SMK 7, pasti tahu lah SMK 7 SMK terkenal di namanya kan. Teman-teman bisa ketemu saya dengan saya di SMK 7 ya. Ada banyak ya di sini, ada Ustadz Khalid Basalam. Iya, ada usaha. Tahu ya kan. Banyak sekali di sini kalau teman-teman mau. Ada Rocky Gerung. Tahu nggak Rocky Gerung siapa? Sepakat mas. Bukan. Siapa? Bur. Oh iya. Jadi teman-teman ya, marilah kita sama-sama membangun generasi yang lebih baik lagi. Siap. Generasi yang siap menghadapi tantangan dunia. Yes, I agree with you. Sebenarnya saya pengen ngomong bahasa Inggris, cuma ya dari tadi bilang mental itu harus kuat. Mungkin mental saya belum kuat. But it's okay. Practice English not about how to be apa ya? Nggak harus jadi memaksakan ini, tapi kemauan yang penting. Jadi begitu. Baik, pemirsa di rumah, bincang-bincang cukup menarik, cukup seru sebenarnya. Sampai panas sih sebenarnya. Cuman kita dibatasi waktu ini. Udah nanti lain kali mungkin ya Pak, kita sambung lagi untuk yang lebih. Oke, saya mau tanya-tanya lebih detail lagi mungkin tentang bahasa Inggris. Saya tertarik bahasa Inggris sebenarnya. Karena anak saya itu kalau nonton YouTube itu pasti saya ditanya nonton apa pakai bahasa Inggris. Karena saya nggak ngerti, makanya termotivasi untuk bisa bahasa Inggris karena anak saya gitu. Baik, pemirsa, terima kasih sudah menonton podcast kita. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman di rumah. Dan itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.